Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih semangat belajar? Masih. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam ya pada kali ini. Tak lupa sebelum kita melaksanakan aktivitas maka kita harus berdoa supaya belajar kita mendapat keberkahan dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Yuk kita baca doa bareng, doa bersama. Semoga apa yang kita cari ilmu pada hari ini Allah memberikan ilmu yang manfaat. Yuk kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, semoga kalian menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, atau yang disebut P5. Ya, yang disebut P5. Di sini temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Ya, gaya hidup berkelanjutan. Topiknya sampah barokah. Project Fulfill mengolah sampah menjadi berkah, mengubah sampah menjadi berkah jadi salah satu langkah untuk kebaikan yang bisa dilakukan bersama-sama. Selain mengurangi timbunan sampah, juga untuk memberikan nilai ekonomis kepada masyarakat. Ya, sampah, berkenaan dengan sampah, maka kita harus bijak menyikapi bagaimana caranya kita menanggulangi sampah. Nah, dimensinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus elemennya adalah akhlak, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, sedangkan sub elemennya adalah memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam, berkaitan, ya, berkaitan. Nah, sebelum kita menginjak ke selanjutnya, yuk kita mengenali sampah yang ada di lingkungan. Sampah, yuk kenali sampah. Sampah di sini ada berapa macam? Dua. Sebelum ke sampah, pengertian sampahnya dulu. Pengertian sampah adalah sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, ya, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, bahkan dibuang jauh-jauh dari hadapan kita. Ya, contohnya tuh ada orang yang membuang sampah dan lain sebagainya. Ya, jadi pengertian sampah adalah sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, yang tidak boleh dekat-dekat dengan kita. Ya, nah, sampah yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, ini
ya, yang berserakan, ya, yang akan mengganggu kehidupan kita, kenyamanan kita dan lain sebagainya. Ya. Nah, jenis sampah. Di sini ada 2 macam sampah. Yaitu organik dan anorganik. Siapa yang tahu apa yang disebut organik dan siapa yang disebut atau yang disebut dengan anorganik? Ayo. Ada sampah organik dan anorganik. Siapa yang tahu? Ayo. Yang bisa diubah menjadi bahan kesenian dan lain sebagainya. Dan ada juga yang tidak bisa diubah. Itu sampah atau jenis-jenis sampah. Terus berdasarkan sifat. Nih sampah organik. Sifatnya kita harus tahu dulu. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti kita, ya. Apa contohnya coba? Ayo. Makanan yang tidak habis. Hei, itu mah anorganik. Itu yang dibilang apa? Organik, ya. Nah, organik. Nah ini, ya, ini adalah berdasarkan sifat. Kalau sampah organik, kayak dari buah-buahan, dari makanan, tulang, yang bisa menjadi bahan untuk kompos, ya. Dengan sendirinya dia akan hancur dengan alam, ya, dengan cacing, bakteri dan lain sebagainya. Nah, itu disebut sampah apa? Organik. Sedangkan anorganik adalah sampah yang merupakan sampah yang tidak dapat diurai oleh apapun, ya, atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya apa? Botol aqua, plastik, styrofoam, termasuk kepada bahan apa? Ayo. Organik. Terus apa lagi? Yang berhubungan dengan plastik itu tidak bisa diurai dan tidak bisa membusuk walaupun tertimbun bertahun-tahun, ya. Bertahun-tahun tidak akan bisa membusuk. Nah, ini contohnya. Botol plastik, kaleng, bekas DPD, balpen, botol dan lain sebagainya. Ini tidak akan bisa membusuk, ya, yang akan mengakibatkan hancurnya ekosistem, yang akan menghilangkan kesuburan tanah, ya. Itu yang disebut sampah anorganik. Beda dengan organik, ya, beda dengan organik. Nah, tapi jangan salah, sampah anorganik bisa juga merubah atau dirubah menjadi berkah dan bisa jadi nilai yang berharga. Untuk siapa? Untuk kita. Contohnya apa? Ayo. Misalkan kita ada botol bekas, botol aqua, bisa dibikin jadi apa? Wadah pensil. Tempat sampah juga bisa, untuk menyimpan barang-barang juga bisa, asal kita bisa dibikin jadi celengan. Itu contoh dari benda atau barang atau sampah anorganik. Bisa dipakai hiasan dinding. Apalagi kalau kita mempunyai tempat minum yang besar galon, itu bisa dibikin untuk pot bunga. Cara memotongnya gimana?
bisa dimanfaatkan untuk menjadi tempat makan dan minum ayam ternak kita. Itu adalah pemanfaatan barang anorganik, ya, dirubah menjadi barang yang bisa memberikan manfaat untuk kita, bahkan akan mempunyai nilai jual yang tinggi kalau kita bisa untuk membuat bahan tersebut menjadi barang yang bagus dan akan menjadi nilai yang harga jual yang tinggi. Nah, itu untuk pertemuan ini mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan insya Allah untuk kedepannya kita akan praktek membuat pot bunga dari galon. Bagaimana cara memotongnya? Bagaimana cara memberi hiasan catnya, warna catnya, supaya mempunyai nilai jual yang tinggi. Dan utamanya bisa kita memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai daripada dibuang dan akan mengakibatkan hancurnya ekosistem dan menghilangkan kesuburan tanah. Beda dengan sampah organik kayak sisa makanan, ya, yang ada di dapur, bekas makanan kita semua dibuang, itu akan hancur. Kayak sampah bekas makan pepaya, kulit apalagi yang tadi ditampilkan semangka, itu akan hancur dan itu akan menjadi pupuk kompos buat tanaman. Nah, itu ya sebagai perkenalan tentang pembelajaran P5. Apa P5 teh? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Juga kreatif di sini yang dibutuhkan, kreatif kita. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah. Kita tutup membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.